Ada sebuah rumah tua, rusak karena ditinggal penghuninya. Rumah tersebut berada di antara perkebunan pohon mangga. Lokasinya jauh dari pemukiman penduduk. Rumah yang dulunya sangat bagus dibanding rumah-rumah penduduk sekitar. Yang unik dari rumah tersebut adalah letaknya yang berada di tengah-tengah perkebunan. Konon, dulu ada seorang kaya yang namanya kami rahasiakan karena privasi tidak bisa kami sebutkan. Pada tahun 1990-an, datang ke kampung kami, membeli puluhan hektar tanah, ditanami podi dan pohon mangga sebagai tumpang sari. Di antara pesawahan ditanami pohon mangga sebagai tumpeng serinya, dan di tengah-tengahnya dibuat rumah yang mewah. Ada jalan besar dari rumah ke arah jalan utama. Dulu kami menyebutnya rumah tersebut sebagai villa karena letaknya yang jauh dari pemukiman penduduk. Rumahnya bagus dan mewah, makanya penduduk menyebutnya villa orang kaya. Beliau dulu punya kuda yang sering dulu mengitari perkebunan menaiki kuda, dan waktu-waktu tertentu beliau menaiki delman mengitari perkampungan bersama penduduk dan anak-anak. Berkeliling desa gratis, orangnya sangat ramah, sopan, dan bersahaja. Di samping itu beliau juga rajin beramal dan sangat dermawan. Terlihat sesekali beliau sering membagi-bagikan bingkisan kepada penduduk sekitar. Namun sayang 10 tahun kemudian beliau meninggal dunia di rumah sakit di kotanya, dan beliau dikebumikan di tanah kelahirannya. Setelah beliau meninggal dunia, perkebunan dikelola oleh anaknya. Namun sayang, rumah tersebut tidak pernah ditempati. Sempat membayar orang dari salah satu penduduk sekitar untuk mengurusi rumah. Namun tidak sampai 1 tahun, pengurus rumah menyatakan berhenti entah karena apa. Lambat laun, karena rumah tersebut tidak ada yang mengurus, rumah tersebut kusam dan pada akhirnya rusak. Menurut informasi, rumah tersebut menjadi sarang hantu dan dedemit. Yang sering menampakkan diri adalah ular putih, entah ular beneran atau ular siluman. Begitulah menurut para penggarap sawah dari penduduk sekitar, dan hingga kini bekas rumah tersebut sering dijadikan tempat syuting, pengambilan gambar oleh tim kreator termasuk saya. Informasi terakhir hingga kini, tanahnya sudah dijual ke pihak lain. Pelimpahan nama sampai 3 kali. Pohon mangganya sudah sering berbuah dan dilelang oleh palen atau bandar buah. Terima kasih telah menyimak. Bagi yang menyimak sampai akhir, saya doakan ketiban rezeki besar. Amin.